Tata cara atau adab memasuki kamar mandi merupakan bagian penting dari kehidupan sehari-hari yang tercermin dari ajaran agama. Kamar mandi sebagai tempat untuk membersihkan diri memiliki aturan-aturan yang harus diikuti agar kita dapat menjaga kesucian dan ketaatan kita kepada ajaran Islam. Bahkan dalam hal yang sepele pun seperti masuk ke dalam kamar mandi. Kali ini saya akan membahas adab memasuki kamar mandi yang tercantum dalam kitab Bidayatul Hidayah. Pada kesempatan ini juga saya akan mengenalkan kitabnya dalam bentuk perpustakaan digital, yakni melalui aplikasi Maktabah Samilah. Nah, apa itu Maktabah Samilah? Dewasa ini perkembangan teknologi informasi atau IT menempati derajat tertinggi dalam sejarahnya. Kemajuan IT tidak hanya mengubah cara manusia dalam bidang surat menyurat saja, tetapi juga hampir di semua bidang. Ditemukannya konsep buku elektronik dengan berbagai platform telah membuka lebar transformasi perpustakaan manual menjadi digital. Contohnya dengan kehadiran Maktabah Samilah. Maktabah Samilah ini berisi ribuan kitab dalam rumpun ilmu Islam seperti akidah, tafsir, ulumul Quran, dan hadis yang dapat kita akses dengan mudah dan cepat hanya dengan menggunakan fitur cari. Terdapat 53 masmu'ah dan 6.688 kitab dalam Maktabah Samilah. Maktabah Samilah memiliki banyak kelebihan. Pertama adalah efisiensi waktu dan biaya, karena kemudahan dan kepraktisan yang diberikan bagi para pencari informasi tentang isu-isu keislaman. Koleksi kitab yang berjumlah lebih dari 6.000 kitab menjadikan Maktabah Samilah referensi yang cukup memadai. Kelebihan yang kedua yaitu kecepatan dalam mencari informasi dengan hanya menggunakan fitur cari pada kolom yang sudah disediakan. Dan kelebihan yang ketiga adalah fleksibilitas. Memasuki perpustakaan digital bisa di mana saja dan kapan saja, bandingkan dengan perpustakaan manual yang terbatas pada jam operasional saja. Kitab Bidayatul Hidayah merupakan kitab karangan Imam Ghazali. Secara garis besar, kitab ini mencakup ketaatan atau ibadah fi'liyah dan langkah menjauhi maksiat atau ibadah tarkiyah. Secara lebih rinci membahas 3 bagian, yaitu adab tentang taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, meninggalkan maksiat, dan bagian terakhir tentang muamalat atau pergaulan manusia dengan penciptanya dan juga sesama manusia. Nah, di sini saya ingin menunjukkan langkah-langkah membuka aplikasi Maktabah Samilah untuk mencari kitab Bidayatul Hidayah. Langkah pertama, download terlebih dahulu aplikasi Maktabah Samilah di App Store, kemudian install. Setelah aplikasi terinstall di perangkat masing-masing, selanjutnya buka aplikasinya dan ketik pada kolom pencarian kitab Bidayatul Hidayah. Setelah menemukan kitabnya, maka pilih bab yang ingin dicari. Kali ini saya mencari bab adab memasuki kamar mandi, seperti yang terlihat pada video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Fustania, NIM 228113104, kelas A22 dari program PJJ PAI UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon dengan mata kuliah Literasi Kitab Kuning. Dosen pengempu Ibu Ririn Karina MA. Baiklah, di dalam
kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang adab-adab memasuki kamar mandi yang terdapat di dalam kitab Bidayatul Hidayah. Bismillahirrahmanirrahim. Babu adabi dukhulil khula'i. Ini adalah bab tentang adab-adab memasuki kamar mandi. Idza qasadta baital ma'i liqada'il hajati faqadim fid dukhuli rijlakal yusra wa fil furuji rijlakal yumna. Adab yang pertama, jika Anda ingin mendatangi kamar mandi untuk buang air, dahulukanlah kaki kiri ketika masuk dan kaki kanan ketika keluar. Wala tastashib syai'an alaihi ismullahi ta'ala wasmu rasulihi. Adab yang kedua, jangan membawa sesuatu yang terdapat tulisan nama Allah dan Rasulnya. Wala tadkhul baital ma'i hasirar ra'si. Adab yang ketiga, jangan memasuki kamar mandi dalam keadaan terbuka kepala. Wakul inda zuhuli. Adab yang keempat, ketika masuk ke kamar mandi bacalah doa ini. Bismillahi a'udzu billahi minar rajsin najasi wal khabisil muhsini wasyaitonir rajim. Wa indal khuruji, dan ketika keluar bacalah Ghufranaka alhamdulillahillazi adhaba anni ma yu'dini wa abqa alayya ma yanfa'uni. Wa yanbaghi an tu'iddan nubala qabla qada'ili hajati. Adab yang keenam, Anda mestinya mempersiapkan beberapa buah batu sebelum buang air. Wa alla tastanjia balma'i fi maudi'i qada'il hajati. Adab yang ketujuh, Anda tidak seharusnya bercebok dengan menggunakan air yang ada di tempat buang air. Wa antastabri'a minal bauli bitanahnuhi wan nadri salasan. Wa bi imroril yadi ala asfalil qadid. Adab yang kedelapan, Anda semestinya menuntaskan kencing dengan cara berdehem-dehem dan mengurut bagian bawah kemaluan sebanyak 3 kali. Wa in kunta fis sahra'i fab'ud an uyunin nazirina wastatir bisai'in in wajadtahu. Adab yang kesembilan, jika Anda berada di tanah lapang maka menjauhlah dari pandangan khalayak ramai dan buatlah penutup dengan suatu benda jika memungkinkan. Wala ta'sib aurataka qablal intihai ila maudi'il julusi. Adab yang ke-10, Anda jangan membuka aurat jika belum sampai ke tempat buang air. Wala tastaqbilis samsa walal qamara. Adab yang ke-11, jangan menghadap matahari dan bulan. Wala tastaqbilil kiblata wala tastadbirha. Adab yang ke-12, jangan menghadap ataupun membelakangi kiblat. Wala tajlis bi mutahaddisin nasi au fi dillihim. Adab yang ke-13, jangan buang air di tempat orang-orang nongkrong atau tempat mereka bernaung. Wala tabul fil ma'ir raqibi wala tahtas sajarati musmirati wala fil juhri. Adab yang ke-14, jangan buang air di air yang tergenang, di bawah pohon yang bisa berbuah dan di dalam lubang. Wahzaril ardot solbata wa mahabbar riyahi ihtirajan minar rasasi.
Adab yang ke-15, hindarilah tanah yang keras dan tempat angin berhembus guna mencegah terkena percikan najis. Itulah beberapa adab memasuki kamar mandi yang terdapat di dalam kitab Bidayatul Hidayah. Dari penjelasan tadi dapat ditarik kesimpulan, pertama, kita menjaga kesucian dan kehormatan. Kedua, kebersihan fisik dan spiritual. Yang ketiga, menjaga lingkungan. Bahwasanya adab-adab memasuki kamar mandi dalam kitab Bidayatul Hidayah mengajarkan kita untuk memperlakukan proses membersihkan diri sebagai suatu tindakan yang tidak hanya mempertimbangkan aspek fisik saja, tetapi juga spiritual dan sosial. Ini mencerminkan pentingnya menjaga kesucian, kehormatan, dan kebersihan dalam kehidupan sehari-hari seorang Muslim. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebih mohon maaf. Saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.